Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa-apa dan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Itu dengan iman para sahabat. Oke, Allah suruh perang saat tadi kondisinya setelah perintah puasa gitu ya. Sami'na wa ata'na. Kita membuat kenangan dengan anggota keluarga kita. Karena kenangan itu adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa direbut sama orang lain. Pernah gak sih kita secara spesifik minta, ya Allah saya pengen ikhlas, berikan aku kuat untuk ikhlas, berikan rasa cinta yang tadi gitu, yang tulus, ikhlas, yang berikan kekuatan untuk berkorban. Jadi ketulusan itu seolah-olah sudah menjadi hilang karena tadi ya orientasinya itu adalah gimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya di usia 25 misalnya kayak gitu kan. Ya itu tadi gitu. Dan dia akan melakukan segala sesuatu itu kalau misalnya ada bayarannya, kalau misalnya ada apa sih untungnya buat dia gitu ya, secara duniawi. Walaupun secara akhirat tuh sebenarnya dia akan diuntungkan gitu ya ketika melakukan kebaikan. Ini baru tentang mendidik hati. Next obrolan kita, ini agak beda tema ya teman-teman. Tadi Tapi masih nyambung hati, ya? tapi masih nyambung. Adalah tentang menyemai cinta. Wah, Berat. Teh Hana deh sekarang duluan. Aduh, kenapa nih soal cinta jadi ke aku? Ini kayak pertanyaan paling dasar aja gak sih? Cinta itu apa sih Teh? Waduh, ditanya definisi ya. Oke. Cinta ya. Semua orang pasti tahu ya kata cinta. Tahu kan teman-teman? Sekarang aku mau nanya dulu nih. Menurut Teh Abil sendiri, cinta itu apa sih? Yang Teh Abil pahami. Cinta itu indah gitu. Kayak ya senang, happy, ceria gitu. Terus dan ya terdapat di dalamnya kayaknya ada ketulusan aja gitu. Jadi kayak ya rasanya kalau kita mencintai gitu ya, kita seneng banget gitu. Kayak gimana ya, kayak ya gitu. Gimana ya, pokoknya kayak menyenangkan gitu lah Teh kalau menurutku gitu. Tapi kalau menurut Teh apa emangnya? Oke, banyak banget mungkin ya definisi cinta yang teman-teman tahu gitu, yang rasakan gitu. Ya cinta itu adalah salah satu sebuah perasaan ya. Cinta itu sebuah perasaan yang dirasakan oleh manusia. Tapi cinta ini adalah perasaan yang sangat spesial. Karena dari sekian banyak perasaan ya, ada perasaan takut, sedih, kecewa, marah dan lain-lain. Cinta ini adalah perasaan yang paling tinggi. Jadi di antara perasaan-perasaan tadi. Di antara semua perasaan, cinta itu yang paling tinggi. Jadi ada tingkatan perasaan. Yang pertama itu yang paling rendah itu adalah perasaan takut namanya. Rasa takut itu juga kan dimiliki oleh manusia, tapi itu adalah perasaan yang terendah. Kemudian setelah takut ada harap. Nah, harap. Di atas harap itu ada yang namanya cinta. Jadi cinta itu sebenarnya dia meliputi rasa takut juga, meliputi rasa harap juga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita ngarep Teh. Ya, jadi nggak jelas. Kita berharap untuk cinta itu, tapi itu maksudnya step menuju ke cinta itu gitu ya? Atau gimana? Bukan step sih. Misalnya gini ya, kita ambil contoh seorang guru misalnya. Seorang guru yang mendidik anak-anaknya. Kalau guru tersebut mendidik anaknya dengan rasa takut gitu ya. Kan ada juga ya guru atau mungkin kita sebagai kakak gitu ya. Mendidik adik-adik kita atau anak-anak murid kita dengan rasa takut gitu, ditakut-takutin. Kalau kamu nggak ngerjain ini bakal kayak gini, bla bla bla. Sholat nanti Allah marah. Nah gitu ya. Sholat ntar masuk neraka. Takut-takutin aja. Jadi anak tersebut atau adik-adik kita itu akan melakukan sesuatu itu karena rasa takutnya itu gitu. Cuma sampai situ gitu. Kemudian ada tingkatan yang kedua adalah harap. Harap itu kan ya tadi ya dikasih berharap sesuatu gitu ya. Itu lebih tinggi lagi dari rasa takut. Nah, cinta ini dia meliputi kedua tersebut. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan rasa takut itu apa namanya? Khauf. Dan kalau harap itu namanya roja. Nah, cinta itu meliputi kedua itu gitu. Jadi ada rasa takutnya juga ada, harapnya juga ada gitu. Dan kalau misalnya kita mendidik dengan cinta gitu ya, menularkan cinta, rasa takut dan rasa harap itu dia akan
muncul secara alami gitu. Kalau kita biasanya, kalau misalnya kita punya seseorang yang kita cintai, misalnya orang tua kita gitu ya, kita suka merasa takut juga nggak sih sama beliau? Kita cinta, tapi kita sekaligus kita takut gitu. Iya. Tapi kalau kita takut doang, kita nggak mungkin merasakan cinta. Iya, benar-benar kayak, udah ya gitu. Udah kesal duluan. Kesal, duluan males gitu jatuhnya. Kalau kita cinta gitu ya, kita takut untuk mengecewakan, takut untuk membuatnya sedih dan lain-lain gitu. Itu spesialnya dari cinta gitu ya, dia meliputi semua. Ini keren sih. Jadi ternyata maksudnya ketika misalnya kita mencintai orang tua kita ya, nggak sepenuhnya kayak kita bisa semena-mena juga gitu dengan mencintai gitu. Tapi ternyata emang takut juga bagian dari mencintai gitu, harap juga bagian dari mencintai gitu ternyata. Nah tadi itu tentang cinta teh. Nah tapi ini aku pengen nanyanya, tadi kan judulnya kita menyemai cinta ya. Menyemai cinta tuh gimana sih? Ditabur gitu, kayak gimana sih teh menyemai cinta? Iya, bahasanya ini bahasa anak pertanian gitu ya, biologi yang atau enggak sastra sih ya. Oh iya, sastra juga ya. Nah, menyemai cinta. Senja. Iya, menyemai cinta. Kok harus disemai sih cinta? Kan cinta itu tumbuh secara alami gitu ya. Setiap orang punya cinta gitu. Apa ya? Cinta itu memang perasaan yang Allah berikan gitu ya di dalam hati manusia, hati setiap manusia. Tetapi rasa cinta itu ketika tidak terkelola dengan baik gitu, ketika kita tidak menyemainya atau memelihara dan menumbuhkannya dengan baik, maka rasa cinta itu menjadi rasa cinta yang sesuatu yang salah gitu. Dan proses menyemai cinta itu dia nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sehari 2 hari, sebulan, setahun, 3 tahun, nggak bisa. Tapi proses menyemai cinta ini adalah proses seumur hidup, yang memang kita di dalamnya itu harus betul-betul minta tolong kepada Allah, karena Allah adalah sumber cinta. Mungkin Teh Abil sering dengar ya itu, cinta itu turun dari cinta itu dari matamu gitu kan, turun ke hati gitu ya. Tapi sebenarnya cinta itu adalah turun dari Allah langsung, karena Allah adalah sumber cinta gitu, sumber cinta. Makanya kita diperintahkan untuk mengambil cintanya Allah dan menyebarkan cinta itu di bumi gitu ya. Mengalirkan cinta itu di bumi gitu. Karena ini tapi berat ya jadinya. Jadi kayak cinta teh kayak kita cinta sama orang tua, kita cinta sama pasangan, itu kan kayak ya udah gitu. Nah tapi ternyata ini karena hadir awalnya itu bukan dari mata turun ke hati tapi dari Allah, otomatis semuanya itu harus dibagikan. Nggak boleh di-keep sendiri gitu teh, harus disemai. Ya betul, harus dibagikan kepada orang-orang, karena sebenarnya ya ngapain juga gitu ya kita ngekip cinta itu sendirian gitu. Kalau misalnya kita udah memiliki atau merasakan gitu rasa cinta itu gitu, kita suka pengen membagikan gak sih? Misalnya nih Teh Abil ya nemu tempat makan yang enak banget, pasti suka pengen rekomendasi share gak sih? Yang suka ngasih rekomendasi makan kan? tempat enak gitu kan, mantap. Lo harus cobain deh ini gitu kan, enak banget pokoknya gitu. Terus sampai semua orang itu harus ngerasain gitu ya, apa yang Teh Abil rasain? Iya gak sih gitu? Iya. Karena kita tuh pengen gitu orang-orang tuh merasakan apa yang kita rasakan. Iya, nah ketika kita sudah merasakan cinta yang betul-betul gitu ya aku juga masih belajar gitu ya. Itu tuh dia akan semangat gitu untuk menyebarkan itu, bahkan sampai dia tuh nggak ngerasa kalau dia tuh lagi menyebarkan cinta itu gitu. Sampai karena saking senengnya gitu, ya. saking senengnya aja gitu. Dan ya gitulah, hidup itu kalau tanpa cinta ya apa artinya sih gitu ya. Teh Fitri, kalau kata Teh Fitri gimana nih tentang menyemai cinta gitu. Tadi aku terpantik sama respon Abil sih. Yang gini, ya emang nggak bisa cinta tuh udah cinta aja gitu, ya udah gitu, cinta orang tua, cinta pasangan gitu, cinta Nabi Rasul gitu kan, lagunya juga maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya cinta itu nggak cuma sekedar kata sifat, tapi dia itu adalah kata kerja. Yang namanya kata kerja, dia itu butuh pembuktian. Bisa gak sih kayak cuman aku cinta sama orang tua udah gitu. Kayak tapi kita gak pernah nurut apa yang disampaikan sama orang tua kita. Orang tua kita minta A, minta B, terus kayak enggak gitu terus kayak gitu.
Kira-kira itu bisa disebut cinta gak sih? Enggak lah, ya kan. Jadi perlu pembuktian. Dan di setiap pembuktian tersebut pasti ada pengorbanan. Iya Iya sih. enggak? Iya kan. Karena sering kali gitu kan. Ketika kita membuktikan cinta itu, kita dihadapkan sama hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Begitulah yang dirasakan oleh para sahabat. Kenapa tuh teh? Jadi kan di Quran surat Al-Baqarah 216 tuh. Kan salah satu ayat yang turun setelah ayat perintah puasa. Bayangin ya, di bulan Ramadan, Ramadan itu kan artinya panas yang membakar ya. Iya. Karena di Arab gitu ya, di sana kalau Ramadan tuh selalu di musim panas yang suhunya tuh bisa sampai 50 derajat Celcius. Bayangin enggak, kita nyampe 30 aja udah kipas-kipas terus gitu ya. Ini sampai 50 derajat Celcius dan harus puasa tadi ya. Dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Bayangkan ya, dengan siang yang panas terik seperti itu. Dan gak lama sesudah itu turun ayat Al-Baqarah 216 tentang perintah berperang. Saat itu perang Badar. Udah mah lagi panas 50 derajat, lagi puasa, terus disuruh perang lagi. Kira-kira Teh Abil ketika kita tahu Islam itu membawa kedamaian ya. Kita kan dari tadi ngomonginnya yang apa ya, sejuk hati itu kan tentang petunjuk, damai, tenang gitu ya. Iya. Terus disuruh perang gitu, mau nggak? Capek lah, panas. Iya, dan nggak mau gitu, karena melukai orang lain Iya, gitu kan, kayak benar. menyerang orang lain, yang itu tuh kayak nggak sesuai dengan fitrah kita gitu. Tapi di ayat tersebut juga Allah menjelaskan, bisa jadi kamu itu suka banget sama sesuatu, tapi gak baik sebenarnya buat kamu. Dan sebaliknya, kamu gak suka banget sama sesuatu, tapi bisa jadi itu adalah yang paling baik untukmu gitu. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa-apa dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu gitu. Dengan iman para sahabat, oke, Allah suruh perang saat tadi kondisinya setelah perintah puasa gitu ya. Sami'na wa ata'na. Pengorbanan untuk pembuktian cinta. Levelnya memang susah sih, level tinggi itu tadi ya, tingkatan paling tinggi. Ini nggak bisa cuman omdo. Kalau ada nih yang misalnya kamu udah ada yang ta'arufin belum? Misalnya ada sekarang kan case-case gitu ya. Aku cinta sama kamu, aku suka sama kamu gitu ya. Tapi nggak datang-datang ke rumah misalnya ya. Ya itu perlu dipertanyakan lah kata-kata seperti itu karena belum ada pembuktiannya. Gitu. Tunggu, ini tuh sebenarnya benar-benar harus dicerna ya tadi dari yang kata yang ternyata cinta tuh bukan kata sifat doang tapi kata kerja, artinya butuh pembuktian dan pengorbanan gitu. Kita masuk nih, udah cinta tuh ternyata kata sifat dan nggak hanya sekedar cinta, lahirnya tadi datangnya itu bukan dari mata turun ke hati tapi dari Allah sendiri gitu, rasa cinta ini gitu. Selanjutnya adalah ternyata membutuhkan pengorbanan tadi. Yang aku rasa selain pengorbanan juga butuh ketulusan ya Teh. Betul sekali ketulusan. Kenapa butuh ketulusan juga? Karena cinta itu ya tadi ya didasari oleh sesuatu yang apa ya, yang timbulnya itu bukan karena mengharapkan sesuatu gitu. Memang Allah tanamkan rasa cinta itu bukan karena orang tersebut mengharapkan sesuatu gitu. Makanya ketulusan itu diperlukan ketika kita belajar tentang cinta, ketika kita mencintai orang lain itu, karena nggak akan pernah mungkin gitu ya kita merasakan cinta tanpa ada ketulusan. Kan tadi kata Fitri, cinta itu harus ada pengorbanan gitu. Kalau orang-orang yang tidak tulus, kira-kira bisa gak sih berkorban? Pasti pamrih lah. Ya gue kalau perang dapat apa? Oh iya benar-benar. Pragmatis anak zaman sekarang. Iya. Pengorbanan itu dilakukan dalam banyak hal gitu ya.
di segala peran gitu ya, segala peran yang kita lakukan gitu, yang kita emban gitu, itu perlu adanya pengorbanan gitu. Misalnya para pemimpin gitu ya, para pemimpin yang memang dia memiliki rasa cinta gitu ya kepada rakyatnya misalnya, itu pasti gitu, pasti akan ada hal yang dikorbankan gitu oleh beliau gitu. Apalagi ketika tadi bicara tentang ketulusan, nggak akan mungkin gitu ya seorang pemimpin itu yang baik itu tetapi dia tidak memiliki ketulusan, karena ketulusan itu jadi modal gitu untuk dia melakukan sesuatu. Kalau misalnya nggak memiliki ketulusan gimana? Kalau nggak memiliki ketulusan berarti Nggak cinta. itu bukan cinta yang sesungguhnya. Tapi kan Karena dia bergerak atas dasar apa yang dia inginkan. Ini berat banget ya ini bahasannya. Tapi teh kayaknya tuh ya, tadi kan kita bahas dari awal, bisa aja tuh sebenarnya kayaknya dulunya pernah tulus tapi hilang gitu loh ketulusannya. Iya. Ya mungkin ini jadi fenomena juga ya sekarang. Kok susah ya? Waktu itu tuh ada teman yang pernah bilang gitu, susah ya nyari orang yang tulus di zaman sekarang. Iya, orang-orang tuh udah, ya Allah, aku kalau scrolling TikTok ya teh, isinya tuh kayak gimana coba? Kayak ada istri yang lari, bukan mantan istri gitu ya, perempuan gitu keluar dari Kementerian Agama gitu. Terus kayak, kok Kementerian Agama? Oh iya. Pengadilan. Iya. Sambil bawa-bawa surat cerai itu sih yang kayak captionnya tuh gini teh. Ini suaminya sejahat apa ya? Kayak kok bisa istrinya keluar dari Pengadilan Agama seseneng ini gitu. Atau enggak teh kayak son-son yang kayak, wah tuh nyari cowok kayak gimana sih zaman sekarang? Cowok zaman sekarang tuh udah gak ada lagi yang baik, kayak gak ada lagi yang gak mendua gitu. Jadi kayak lo cari yang terbaik aja lah dari itu gitu. Ngerti gak sih? Itu son-son yang rame, yang sering gitu, sering muncul. Maksudnya nggak hanya kayaknya nggak hanya di FVP aku, tapi banyak gitu, dan itu menjadikan orang-orang jadi kayak menyaksikan ketulusan gitu teh. Kalau soal case yang tadi aku nggak tahu ya itu seperti apa gitu ya mereka sebenarnya, dan aku juga nggak berhak gitu untuk mengomentari hal itu. Cuma tadi ada poin yang menarik gitu ya, bahwa mungkin tadi ada lu nyari apa sih gitu. Nah itu sih yang jadi poin ya, di bahasan usia-usia kita gitu ya, usia-usia 20-an mungkin. Itu tuh suka ada bahasan 25 udah dapat apa gitu kan. Oh iya benar. Udah punya apa gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu mungkin salah satu pemicu juga hilangnya ketulusan. Karena tadi gitu ya, dia merasa terbebani gitu. Oh di usia segini orang-orang udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya segala macam, dan pada akhirnya yang dikejar adalah tadi gitu ya, kebahagiaan dunia itu, atau tadi yang si harta-harta itu gitu. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika dia melakukan sesuatu, berapa duit? Gitu kan? Wani piro gitu. Jadi ketulusan itu seolah-olah sudah menjadi hilang karena tadi ya orientasinya itu adalah gimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya di usia 25 misalnya kayak gitu kan. Ya itu tadi gitu. Dan dia akan melakukan segala sesuatu itu kalau misalnya ada bayarannya, kalau misalnya ada apa sih untungnya buat gua gitu ya, secara duniawi. Walaupun secara akhirat tuh sebenarnya dia akan diuntungkan gitu ya ketika melakukan kebaikan, tapi karena tadi gitu, karena tadi ada banyak tekanan-tekanan gitu ya dari lingkungan yang menyebabkan pola pikirnya tuh berubah gitu. Yang asalnya dia mungkin tulus gitu awalnya itu, tapi lama-kelamaan, oh iya ya, aku juga sebenarnya berhak loh untuk hidup lebih baik dari ini gitu ya, untuk berubah, untuk move on dari kondisi ini gitu. Iya. Ya akhirnya ya itu gitu, segala sesuatu itu dikomersilkan. Jadi ya dibenturkan ya antara profesionalitas dan ketulusan. Gimana ya teh? Terus kalau misalnya kita ada juga gini nggak sih kayak rasa kepemilikan gitu, kayak maksudnya jadi kita tuh hilang ketulusan karena kita tuh ngerasa emang memiliki aja gitu, kayak memiliki yang hadir dalam hidup kita kayak gitu aja, misalnya kayak anak gitu kan, emang anak kita gitu, kayak emang kita memiliki tumbuhnya rasa memiliki gitu, sehingga itu berakibat kepada ketulusan itu sendiri. Karena padahal kan kayak yang kita tahu apa sih, gimana sih teh,
Oke, anggap ya. Mungkin tadi ya antara kepemilikan merasa bahwa oh dia itu punya aku nih. Ya tadi lagi-lagi mungkin contohnya guru ya, atau mungkin seorang ibu yang mendidik anaknya gitu. Dia merasa mendidik itu, misalnya mendidik anak itu, dia ingin menjadikan anak itu menjadi seorang yang terbaik, gitu. Seseorang yang terbaik. Karena apa? Karena merasa memiliki anak tersebut gitu, merasa memiliki murid tersebut, yang pada akhirnya dia itu tidak mengajarkan kepada anak tersebut itu dengan cara-cara yang tulus, atau tidak menularkan rasa cinta. Karena kan pendidikan itu sebenarnya dia tuh daya tular, dan daya tularnya itu dia kekuatannya itu bergantung pada seberapa besar ketulusannya. Tapi karena tadi ada tujuannya, kamu tuh harus jadi dokter misalnya, kamu dipaksakan gitu ya. Sebenarnya tujuannya baik mungkin karena dia merasa ingin anak tersebut kehidupan di masa depannya baik. Tapi karena tadi ya tujuannya itu gitu, tujuannya duniawi dan bukan memang betul-betul ingin mendidik anak tersebut sepenuh hati. Jadi tadi ketulusannya tuh hilang gitu. Cara-cara dia dalam mendidik gitu, cara-cara dalam mencintai anaknya pun bukan berdasarkan ketulusan yang benar-benar murni. Mungkin seperti itu. Ternyata udah tadi kita bahas kalau cinta itu lahirnya juga panjang ya ceritanya, terus juga butuh ketulusan dan pengorbanan. Apa sih Teh yang akan tadi ya yang akan terjadi gitu kalau misalnya ya cintanya juga nggak lahir dari Allah gitu, nggak lahir dari hati yang berprasangka baik gitu, akan jadi seorang yang apa gitu, yang nggak memiliki cinta yang lahir dari situ. Gimana Teh Fitri? Ya jawabannya sama yang tadi, kayak bahasan hati. Dia akan selalu merasa berat dalam melakukan sesuatu gitu, karena parameter keberhasilan dari sesuatu yang ia lakukan itu harus berupa materi yang terlihat gitu, dan harus saat itu juga. Seringkali kayak gitu ya. Tadi Hana sempat nyebutin pendidikan itu kan sangat-sangat erat dengan cinta, ketulusan, dan pengorbanan sebenarnya ya. Tapi kita lihat di zaman sekarang itu ya, kalau kita coba gunakan hati kita lagi ya untuk merasakan, ada keresahan yang terdalam sebenarnya. Karena seringkali kita tidak fokus pada kotak kita masing-masing, kotak ibadah kita masing-masing. Seringkali kita tuh fokus sama kotak ibadah orang lain gitu. Contoh ya, di kondisi saat ini itu pendidikan tuh udah kayak transaksional gitu loh. Jadi harus bayar berapa kalau sekolah. Kalau di sekolah mahal misalnya kan, anak-anaknya nggak semua pasti ya, tapi di beberapa sekolah yang pernah aku tahu gitu ya, misalnya sekolah Islam yang rata-rata menengah ke atas, laporan dari guru-gurunya tuh anak-anaknya tuh biasanya suka susah nurut sama guru, suka ngelawan, seakan-akan gue udah bayar lo mahal. Jadi di sini gue bayar sekolah tuh. Padahal yang bayarnya orang tua sih gitu. Tapi dia ngerasa kayak gitu. Iya benar. Sering nggak? Iya banyak banget yang kayak gitu. Nah, dia lupa dia sedang menuntut ilmu. Yang kotak ibadahnya itu adalah dengan menjadi murid, dengan memuliakan guru. Dan nggak bisa guru tuh dibayar, nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Ilmu Allah tuh mahal banget. Adapun orang tua misalnya tadi yang membayar ya, itu hanya kortingan aja. Aslinya misalnya guru itu dibayarnya 10 juta misal, aslinya harus bayar 100 juta. Ilmu Allah tuh mahal banget gitu. Tapi seringkali karena nominalnya gede ngerasa udah ngasih gede gitu. Padahal enggak. Gitu jadi, salah satunya. Jadi tadi tuh kita kan ngebahas dari cinta, terus kita bahas dari ketulusan dan pengorbanan. Ketulusannya hilang, cintanya hilang, dan itu tuh diakibatkan dan maksudnya yang bisa menyemai itu ya, salah satu yang paling dekat kan berarti guru sama orang tua merasa sangat memiliki, guru nggak dihargai gitu kan. Betul. Maksudnya sehingga transfer ilmunya juga nggak nyampe gitu, nggak ada keinginan dan ketulusan untuk menuntut ilmunya. Betul. Melahirkanlah generasi-generasi yang
Betul. Dan sekarang dari sisi guru juga misalnya. Guru karena tuntutannya banyak ya, kita tahu ya, makanya harus hormat banget teman-teman semua kesini sama guru-guru kita yang ngajar di sekolah kayak gitu. Ya, yang dimanapun guru-guru kehidupan kita. Di sekolah tuh tuntutannya, sekolah formal tuh Masya Allah banget administratifnya. Bener. Guru tuh dari Senin ke Senin lagi. Karena Sabtu Ahadnya itu dipakai buat meriksain tugas-tugas ya kan, nyiapin lagi misalnya kurikulum RPP dan dokumen-dokumen lain gitu kan, yang perjuangannya Masya Allah gitu. Untuk guru-guru yang tulus, alhamdulillah ya, Allah pasti bayar perjuangan itu semua. Tapi banyak juga tadi yang gak fokus sama kotak ibadahnya. Saya sebagai guru kan maksimalkan sebagai guru, tapi akhirnya saya udah capek-capek loh ini, mana sertifikasi ya, misalnya naikkan tunjangan guru misalnya. Kemarin ada sound yang lagi rame, gajinya kecil, bebannya banyak gitu, terus banyak dipakai. Sound-sound kayak gitu kan sebenarnya harusnya jangan guru yang make, tapi kita sebagai yang punya guru, harusnya kita yang peduli sama kesejahteraan guru kita. Guru kita butuh apa, kita harusnya support gitu. Jangan sampai nunggu guru kita kayak gitu dulu gitu ya, sehingga ilmu tuh jadi gak berkah tadi gitu ya. Karena seharusnya sebagai murid yang kita posisikan di kotak ibadah menuntut ilmu tadi, kita maksimalkan hikmat-hikmat kita termasuk memenuhi kebutuhan guru gitu. Nah, jadi jangan sampai malah gurunya menuntut juga. Nah, guru sebagai pendidik maksimalkan di proses mendidiknya. Tadi tentang hatinya sendiri, tentang makna pendidikannya gitu ya. Yang itu semuanya kekuatannya daya tular tadi dari ketulusan, pengorbanan. Jadi timbal balik gitu sebenarnya semuanya, dan ujung-ujungnya apa? Hati lagi kan? Iya benar. Hati lagi. Karena cinta adalah salah satu perasaan yang ada di hati. Seperti itu. Tadi kita bahas tentang guru dan sekolah ya, berarti maksudnya tentang bagaimana menyemai cinta, salah satunya dari di guru dan sekolah. Kalau misalnya di rumah Teh, rumah dan kasih sayang di dalamnya itu gimana Teh Hana? Rumah dan kasih sayang, aduh ini menarik ya, karena Masya Allah gitu ya, di rumah itu sebenarnya sebelum kita ke sekolah, sebelum kita ketemu sama teman-teman, sebelum kita kenal siapapun, orang yang pertama kali kita kenal gitu, orang yang pertama kali kita berinteraksi dengannya siapa sih gitu, orang-orang rumah gitu, orang-orang rumah. Tapi mungkin kenapa ya sekarang itu semakin beranjak dewasa gitu ya, kenapa sih orang-orang rumah itu merasa rumah tuh kayak harus dicari, rumah aku tuh dia gitu. Aduh gimana nih saya kayak gitu sekarang tuh. Gitu ya. Ternyata kau bukan rumah. Ternyata kau bukan rumah. Bukan judulnya tuh apa sih? Iya kayak gitu. Nggak tahu. Iya gitu. Iya itu ya, mungkin ya semakin beranjak dewasa gitu ya, merasa sangat-sangat asing gitu ya dengan keberadaan orang-orang di rumah yang dulunya sering banget gitu main dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini PR ya, PR dari setiap anggota keluarga yang ada di rumah, dari ayah, dari ibu, dari anak, kakak, adik, itu harus bekerja sama gitu, membangun cinta dan kasih sayang yang ada di rumah, terutama mungkin dari orang tua kita sebagai calon orang tua gitu ya. Kita hanya bisa menularkan cinta, kita hanya bisa memberikan sesuatu kalau kita punya sesuatu itu sendiri. Kita nggak mungkin bisa memberikan sesuatu kalau kita nggak punya itu gitu. Makanya tadi Teh Abil, gimana sih caranya gitu menumbuhkan cinta? Yang pertama adalah kitanya sendiri harus memiliki cinta. Mungkin tadi ya sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua, kita harus memiliki cinta. Dan si cintanya itu tadi apa? Bersumber dari Allah. Itu. Terus kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin yang bisa dilakukan ya hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil tapi itu yang sangat-sangat bermakna. Salah satunya adalah kita membuat kenangan dengan anggota keluarga kita. Karena kenangan itu adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa direbut sama orang lain. Dan gak akan pernah bisa hilang. Deep banget ya.
Kenangan itu sesuatu yang nggak akan pernah bisa direbut sama orang lain gitu. Dan kenangan itu sifatnya otentik gitu, hanya saat itu gitu. Tapi kan kenangan tuh ada kenangan yang menyenangkan, ada kenangan yang menyedihkan. Betul. Makanya kenapa mungkin kalau ada teman-teman di sini sebagai orang tua yang orang tua muda gitu ya, atau calon-calon orang tua, mungkin nanti bisa mengajak anggota keluarganya untuk membuat sebuah kenangan yang bisa dikenang dan bisa menimbulkan cinta. Contohnya apa gitu, main bareng gitu. Itu hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu bisa menimbulkan cinta gitu, menimbulkan ikatan antara satu sama lain gitu. Kasih sayang, saling mengingatkan, saling memberikan kasih sayang, saling mengingatkan, tadi membuat momen-momen bersama, momen-momen kebersamaan yang mungkin kalau misalnya kita udah dewasa itu akan susah gitu ya. Makanya dari kecil gitu ya, kita buat hal itu menjadi sesuatu yang istimewa. Masya Allah. Caranya dengan menumbuhkan kenangan. Kalau dari Teh Fitri gimana Teh? Supaya tumbuh rasa cinta dan kasih sayangnya di rumah. Iya, salah satunya tentunya peran orang tua ya tadi yang besar. Dan seringkali ngomongin pendidikan langsung kayak ke sekolah gitu ya, otentiknya, relate-nya. Padahal pendidikan tuh sebenarnya dari rumah gitu. Jadi pendidikan di rumah, kalau di sekolah tuh banyaknya pengajaran sebenarnya. Karena yang paling tulus, yang paling cinta ke anaknya ya pasti orang tuanya, iya enggak? Dibandingkan secinta apapun gurunya, pasti kan tetap orang tuanya. Iya, betul, gitu. Ya, jadi orang tua harus tadi gitu sadar peran-perannya, berbagi peran, koordinasi, kolaborasi satu sama lain. Ya tadi yang akhirnya bisa membuat program-program yang bisa membuat kenangan-kenangan tadi. Misalnya jalan-jalan. Kalau Ustadz Aat sih ya, Ustadz Adriano Rusfi ini paling sering tuh ini jalan-jalan. Terus istrinya suka komen gitu, ini uang kalau dipakai buat beli rumah tuh udah bisa beli rumah gitu, beli mobil udah bisa beli mobil gitu, ini cuma jadi foto katanya gitu. Tapi itu yang mahal sebenarnya. Salah satunya. Jadi tadi ya Teh, tapi tadi aku pengen ini deh lebih ngeelaborasi di dalam di cinta itu lahir Teh kan dari Allah ya. Gimana gitu, maksudnya kan tadi mendekatkan diri ke Allah dan lain sebagainya, tapi itu kan hati ya Teh, tapi supaya cinta tuh selain dari pintu-pintu itu tuh dari mana lagi gitu Teh? Kayak apakah dari kita harus lebih bersyukur atau kita gimana Teh menurut Teh Hana? Ya betul tadi ya disebutkan, ya syukur juga jadi salah satu cara agar Allah menambahkan cinta. Karena cinta itu nggak akan bisa gitu ya tumbuh ketika kita merasa kufur, ketika kita merasa tidak menerima gitu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itu nggak akan pernah bisa menimbulkan cinta. Maka tadi betul Abil, salah satu caranya adalah tadi selain mendekatkan diri kepada Allah juga dengan terus-menerus bersyukur, mensyukuri rasa cinta itu sendiri gitu, sekecil apapun gitu. Ya Allah, terima kasih ya Engkau telah menghadirkan rasa cinta ini sehingga aku bisa gitu ya mencintai orang tua, bisa mencintai teman-teman aku, mencintai sahabat-sahabat aku, mencintai manusia-manusia lainnya gitu. Maka dengan kita mensyukuri itu, maka insya Allah gitu ya, Allah akan tambahkan rasa cinta itu. Karena ya dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Dan salah satu nikmat terbaik mungkin ya di dunia itu adalah rasa cinta itu sendiri. Oke. Ini panjang banget ya bahasan tentang cinta teman-teman. Jadi dari yang aku simpulkan dari ngobrolin tentang cinta dan hati ini gitu ya, kan kita nih mungkin pendengarnya nanti banyak teteh-teteh gitu ya, atau yang masih muda gitu belum menikah, atau ibu-ibu muda gitu. Jadi emang ternyata penting banget untuk menyadari kenapa, dari mana cinta lahir, bagaimana cara kita menyemai cinta, kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan. Karena pada akhirnya ya kita sebagai manusia gitu ya, sebagai yang diamanahkan nanti mungkin menjadi ibu, terus juga dimanapun sebenarnya di rumah gitu ya, di rumah kita sendiri sebagai anak aja dulu gitu ya, kita harus menunjukkan kayak bener-bener ternyata pengorbanan kita kepada orang tua teh seperti apa gitu, ketulusan kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi nggak hanya bisa cukup di mulut aja gitu, dan harus mau nggak mau gitu ini disemai, dibagi-bagi gitu. Dan kitanya juga harus mencoba untuk tadi menghidupkan hati kita, terus menghidupkan cinta kita juga gitu.
Terakhir Teh dari Teh Fitri dulu deh, closing statementnya dari hasil obrolan sore ini menuju maghrib. Closing statementnya, jangan lupa minta tolong sama Allah. Benar. Karena banyak dari kita na'budu tapi gak nasta'in gitu. Ya sih, yakin Allah tuh Tuhan kita, Allah maha besar gitu ya, Allah yang maha segalanya, tapi lupa minta tolong sama Allah. Iya sih, kayak apalagi untuk hal-hal sepele ya. Seringnya kayak kalau minta call tuh, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Ya, itu yang berat-berat tuh ya. Atau misalnya, ya Allah masalahku ini berat banget, mana solusinya. Nah, yang berat-berat bisa minta ke Allah. Tapi untuk perkara-perkara akhirat yang sebenarnya itu tadi lebih deep ya, kita lupa minta. Pernah gak sih kita secara spesifik minta, ya Allah saya pengen ikhlas, berikan aku kuat untuk ikhlas, berikan rasa cinta yang tadi gitu, yang tulus, ikhlas, yang berikan kekuatan untuk berkorban gitu. Minta tolong semuanya sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Oke, nuhun pisan nih Teh Fit. Jangan lupa untuk terus mendekat sama Allah. Bismillah. Kalau dari Teh Hana? Apa ya? Kalau dari aku terkait cinta mungkin ya. Sekadar cinta mungkin bisa membuat manusia menjadi manusia. Tapi dengan cinta yang bersumber dari Allah akan membuat manusia menjadi hamba yang insya Allah sempurna. Oh, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga obrolan kita tentang hati dan cinta ini bisa kita refleksikan bersama aja. Aku pribadi sangat belajar banyak dengan ngobrol sama Teh Fitri dan Teh Hana sore ini. Terima kasih banyak Teh, ya Allah udah hadir ke sini dan benar-benar heart blowing. Sahabat Imani semua, mungkin segitu dulu episode kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.